Oke, halo, selamat sore semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang basic time series analysis. Kemarin kita udah belajar tentang cross section analysis ya. Sekarang kita pindah ke time series analysis. Nah, ini saya bukain PPT-nya. Nah, nanti seperti biasa, kalau teman-teman ada pertanyaan, itu feel free untuk ini ya, untuk bertanya. Feel free. Saya ini kok wait. Oh ya. Chat. Nah, feel free untuk mengetik pertanyaan Anda di chat atau feel free untuk raise hand dan juga feel free untuk langsung open mic ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya atau menghentikan saya kalau misalnya saya nanti kecepatan. Oke. Nah, kita mulai dari si PPT-nya dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang data time series. Data time series itu bedanya sama data yang kemarin kita punya, itu bedanya apa? Bedanya adalah kalau data time series dia akan punya time frame yang lebih dari satu. Nah, jadi kalau saya tunjukin datanya di Excel, nah kayak gini nih. Di sini kita punya data time series dan dia datanya di sini bulanan. Datanya bulanan dari bulan 1 tahun 1960 sampai dengan pada tahun 2011 bulan 12. Nah, kita punya data bulanan seperti ini. Jadi kalau data time series itu di kolom pertama itu Anda masukkan time frame-nya dulu. Bisa bulanan, bisa harian, bisa mingguan, bisa quarterly, bisa 2 mingguan, or whatever it is that you want. Terus variabel yang kita punya itu adalah M1 ya jumlah uang yang beredar. Lalu T-bill ini adalah kalau nggak salah rate obligasi, I guess. Terus ada CPI dan juga IP. Nah, IP ini saya agak lupa nih, kita buka di PPT-nya ya. Sebentar, ini saya close dulu kameranya, nggak bisa nyala sama sekali. I don't know what happened with my camera, but okay lah. Oke, kita balik ke PPT sebentar. Not shared. What is this? The file is not shared. Oh, okay, got it. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita punya data yang kita punya tadi ini ya udah saya sebutin. Kita punya data bulanan dari Januari 1960 sampai dengan Desember 2011. Variabelnya adalah M1, money supply. Oh, sorry ya, bukan jumlah uang yang beredar, tapi money supply. Terus habis itu IP itu adalah Industrial Production Index. Lalu T-bill ini adalah 3-month US Treasury Rate. Lalu CPI ini adalah Consumer Price Index. Okay, so those are the variable that we're going to use. Nah, jadi if use ini dia sebenarnya kalau mau menganalisa data time series itu dia simple. Jadi Anda bisa langsung mengotak-atik datanya. Kalau di Stata kan Anda harus nyeting dulu kan, kayak ini settingannya time series loh, kayak you have to tell the Stata or whatever. Tapi di eViews ini dia punya built-in powerful toolkit yang bisa membantu Anda untuk langsung melakukan estimasi model time series. Ya. Nah, hari ini ada beberapa hal yang akan kita coba lakukan, yaitu yang pertama tentu saja kita akan melakukan estimasi. Nanti kita lihat static sama dynamic model, date function, trend and seasonality, lalu juga serial correlation. Nah, serial correlation ini kalau biasanya kita kenal dengan nama autokorelasi, nah itu adalah serial correlation. Nanti kita belajar bagaimana cara mendeteksi autokorelasi dan juga bagaimana mengkoreksi autokorelasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan ARMA models. Lalu juga kita bisa mengecek heteroskedasticity and autocorrelation atau ya jadi hetero itu bisa terjadi juga di data time series, tapi yang lebih lazim itu terjadi di data cross section dan panel kadang-kadang gitu. Oke. Alright, nah jadi saya pernah bilang kayaknya di pertemuan pertama kita, kalau di data time series itu sebelum kita mulai menganalisa itu sangat penting untuk melihat bagaimana distribusi data kita. Nah jadi hal pertama yang akan kita lakukan setelah membuat work file atau membuka si ininya, si datanya itu adalah kita lihat distribusi
datanya. Nah, saya buka eViews dulu ya. eViews saya ini masih eViews 12. Sekarang eViews kalau nggak salah sih udah 13, I guess. I'm not sure. Bentar ya, loading. Lama juga ya loadingnya. Oops. What is going on here? Bentar ya, saya stop share dulu. Oke, ya ini udah kebuka barusan karena internetnya terputus. Oke, let me share the screen with you. Nah, ini eViews-nya udah kebuka ya. Oke, saya mau buka data saya di eViews. Kita langsung aja pakai yang import ya. Kita kan udah belajar bagaimana cara mengimport file. Jadi data yang mau saya masukin itu data yang ini, yang tadi saya buka di Excel. Nah, ini mau saya import. Dia tadi ada di, sebentar ya. Nah, dia ada di sini datanya. Data time series. Ini datanya udah saya kasihin ke panitia ya. Oke. Nah, sekarang udah kebuka nih semua variabel yang mau kita gunakan. Ada CPI, ada IP, ada M1, sama ada TBIL ya. Seperti yang saya bilang, kalau data kita data time series, sometimes we want to see, actually not sometimes, we always want to see the distribution of our data. Nah, jadi ini saya cuma klik control aja. Jadi saya klik sambil nahan tombol control untuk semua variabel yang mau saya analisis. Terus saya klik kanan, saya klik open, saya buka open as group ya. Nah, setelah open as group, ini datanya kebuka. Nah, di sini saya mau lihat grafiknya. Maka saya ulang sebentar, saya klik view, saya klik graph, terus ini saya pilih yang multiple graph. Okay. Nah, mari kita klik OK. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana distribusi dari data kita. Antara CPI sama M1 mereka punya tren yang mirip, IP juga lumayan mirip. Nah, ini TBIL nih yang agak sedikit berbeda ya. Oke, mari kita buka chatnya. Oh, thank you. Ini ada yang mengatakan mungkin tombol kameranya kepencet off ya. Oke. Oh ya, you are right. Let's see. Itu. Ya, sekarang videonya udah nyala. Oke, thank you. Ada mahasiswa yang ngasih tahu saya kalau tombol kamera saya itu off di keyboard. Nah, sekarang udah bisa nyala. Oke, nah ini adalah si data kita. Kita punya CPI, M1, sama IP. Mereka punya tren yang mirip-mirip. Nah, seperti yang saya katakan di minggu pertama, kita tuh harus hati-hati sama efek tren yang ada di data time series. Nah, TBIL ini agak beda ya sama yang lain trennya. Oke, nah itu dulu informasi yang mau kita perhatikan saat ini. Nah, oke, di sini kita bisa lihat
M1 grow over time, CPI, IP sama M1 grow over time secara berbarengan, terus T-bill trennya beda. Oke, itu dulu. Nah, terus di sini kita bisa langsung coba kita estimasi dulu ya. Jadi kita coba estimasi dulu kira-kira nanti gimana hasilnya kalau kita estimasi. Nah, misalnya di sini kita punya model di mana dependent variabelnya itu adalah M1, terus independent variabelnya itu adalah IP dan juga CPI dan juga T-bill. Nah, di sini satuannya T-bill itu adalah persen, ya. Sedangkan yang lainnya satuannya bukan persen. Nah, di sini sebenarnya Anda nggak harus menjadikan semua variabel Anda satuannya persen, itu bebas terserah si peneliti. Cuman saya pengen supaya satuannya sama semua. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan model log atau bentuk log. Jadi saya konversi ke logaritma untuk variabel M1, variabel IP, sama variabel CPI. Jadi di sini modelnya menjadi log dalam kurung M1, spasi C, spasi log dalam kurung IP, spasi log dalam kurung CPI, spasi T-bill. Ya, terus kita regress pakai yang metode least square ini, sampelnya dimasukin semua. Nah, mari kita coba. Nah, oke, ini saya boleh deh kita save sebagai grup 1. Boleh di save, boleh enggak, bebas saja. Let's do estimation, quick estimate equation. Nah, di sini saya tadi mau pakai log, dependent variabelnya tadi M1 ya. M1, spasi C, spasi log, spasi IP, dalam kurung IP, spasi log, dalam kurung CPI, spasi T-bill. Nah, kayak gini ya. Terus habis itu ini dimasukin semua sampelnya, terus pakai least square, bla bla bla. Kita klik OK dulu. Nah, jadi si model kita yang pertama. Jadi kita regress M1 terhadap IP, CPI sama T-bill. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa semuanya itu signifikan ya di sini. R-squared-nya tinggi banget, hampir 1 R-squared-nya ini sepertinya. Kita patut curiga nih, kok R-squared-nya tinggi banget, kira-kira ada masalah apa ya? Karena ini kayak too good to be true gitu. Jadi kalau dalam analisa itu, when it's bad, Anda harus perbaiki. Tapi when it's good to be true, itu juga Anda harus curiga sebenarnya ada masalah di situ. Jadi penuh dengan kehati-hatian ya kalau melakukan estimasi. Oke. So, ini adalah model pertama kita. Sekilas kayak ya udah oke gitu ya, kayak baik-baik aja, kayaknya nggak ada masalah kok. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita gali lebih lanjut dari sini. Nah, jadi resultnya, nah ini ya, dia langsung menggarisbawahi, resultnya itu R-squared-nya itu terlampau tinggi. Jadi R-squared-nya itu hampir 1. Nah, we caution against this result. High R-squared does not necessarily imply that the model is a good or useful one. Ya, jadi R-squared yang tinggi itu patut Anda curigai gitu ya. Ini sebenarnya udah oke apa belum sih gitu. Nah, mari kita lihat ininya, residualnya ya. Jadi residual, jadi kalau kita lihat di Ifuse, nah ini di bagian view, terus kita lihat actual fitted residual, terus kita lihat yang graph. Nah, ini residualnya dia ini dia tidak stasioner ya. Jadi dia ada long period yang dia naik, terus ada long period yang dia turun, long period dia naik. Nah, ini bukan white noise error. Karena kalau misalnya dia white noise error, itu meskipun dia fluktuasi gitu ya, tapi dia tidak akan mempunyai tipe fluktuasi yang dalam jangka waktu yang cukup panjang dia trennya positif, dalam jangka waktu yang cukup panjang dia trennya negatif. Ini bukan white noise error. Jadi sebenarnya di sini ada masalah sama residualnya. Ya. So your standard error might be too high gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kita menindaklanjuti hal ini. Nah, the residual of this regression appear to have long periods of positif dan negatif. Nah, ini sebetulnya salah satu tanda model Anda itu mengandung masalah autokorelasi atau serial correlation. Karena di serial correlation yang terjadi itu adalah residual Anda itu akan berkorelasi antar waktu.
Nah, residual itu nggak boleh berkorelasi antar waktu. Ya. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita harus gimana dong? Ya, kita harus perbaiki model kita. Oke. Nah, terus habis itu gimana caranya supaya kita bisa mengontrol? Nah, ini kita belum sampai di bagaimana menyembuhkan autokorelasi. Kita coba hal yang lebih sederhana dulu. Nah, jadi karena tadi saya kembali ke sini ya. Nah, karena tadi kita lihat bahwa ada korelasi antar waktu di antara si residualnya. Jadi di sini kita punya dugaan bahwa berarti perilaku sebuah variabel antar waktu itu berkorelasi. Jadi perilaku variabel di masa lalu itu akan mempengaruhi perilaku variabel di masa sekarang. Jadi perilaku M1 di bulan sebelumnya itu mempengaruhi perilaku M1 di bulan tersebut. Ya, jadi T-1 mempengaruhi T gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengontrol yang namanya lag. Ya, seperti ini misalnya. Kalau kita memasukkan lag itu adalah perilaku variabel kita di masa yang sebelumnya, di masa lampau, itu kita sebut sebagai lag. Nah, maka kalau kita masukkan lag ke dalam model, kita akan punya distributed lag models. In this models, one or more variable affect the dependent variable with lag. Ya. Jadi misalnya nih, dependent variable kita itu adalah money supply. Nah, money supply itu dia dipengaruhi oleh CPI. Tapi bukan hanya CPI di bulan tersebut yang mempengaruhi M1, tapi juga CPI di bulan yang sebelumnya, juga CPI di bulan yang sebelumnya. Nah, kalau kita masukin lag-nya seperti ini, jadi CPI di bulan T, terus CPI di bulan T-1, dan CPI di bulan T-2, ini namanya adalah distributed lag models. Ya. Nah, kalau di distributed lag models, maka nanti Anda masukin lag-nya tuh formatnya seperti ini. Jadi tadi kan kita log ya, log, nah CPI terus dalam kurung lag keberapa? -1, -2, gitu. Nah, ini bisa Anda lakukan pakai quick estimation atau kita coba pakai komen hari ini. Nah, saya udah bikin contekan komennya nih. Saya share juga kok contekan komennya, jangan khawatir. Nah, ini, jadi kalau Anda mau meregress, itu komen yang Anda pakai adalah LS atau least square sebenarnya. LS, lalu spasi model yang mau Anda regress. Di sini kita mau regress M1, diregress terhadap CPI, lalu terhadap CPI -1, dan terhadap CPI -2. Semuanya dalam bentuk logaritma. Ini kita copy aja. Terus masuk ke if use-nya. Terus kita bisa, ini equation-nya saya save dulu ya, sebagai equation 1. Itu kita bisa kopas di sini, di komen. Nah, LS, spasi log M1, spasi C, spasi log CPI, spasi log CPI -1, spasi log CPI -2. Terus kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat, ternyata di sini kalau alfa kita itu 5% misalnya, yang signifikan itu hanya CPI -2. CPI -1 sama CPI ternyata tidak signifikan. R-squared-nya di sini lumayan tinggi, ya. Oke. Nah, terus kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, equation 2 hasilnya seperti ini. Terus habis itu di sini kita bisa lihat bahwa R-squared-nya dia tinggi. Terus mungkin kita wondering gitu ya, loh kenapa kok di sini cuman CPI -2 aja yang signifikan, sedangkan yang lain enggak. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya CPI sendirian mempengaruhinya, jadi dalam tanda kutip ya, mempengaruhinya terhadap M1 itu tidak signifikan. Kalau CPI -1 itu dia juga tidak signifikan. Kalau CPI -2 dia signifikan. Padahal F statistiknya ini dia signifikan, ya. Jadi F statistik itu kan bagaimana variabel independen menjelaskan. Nah, bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama. Sedangkan kalau T statistik kan bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen secara individual atau secara sendiri-sendiri. Jadi kalau mereka bersama-sama, mereka tuh signifikan. Tapi kalau sendiri-sendiri cuman CPI -2 yang signifikan.
Nah, kenapa demikian? Ini bisa terjadi karena antara CPI minus 1 dan CPI minus 2 itu mungkin mereka punya korelasi yang cukup tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat korelasi antara CPI 1, CPI minus 1, CPI minus 2, dan CPI, itu kita bisa lihat di sini. Kita coba di views-nya deh. Jadi kalau Anda mau lihat korelasi loh ya, bukan regresi antar variabel itu, Anda bisa menggunakan komen yang namanya adalah show. Nah, show korelasi antara CPI minus 1 dan CPI minus 2. Oke, kita masuk ke sini. Ini nggak usah saya hapus, bisa sih. Nah, ini saya kopas aja di sini. Show CPI minus 1, show CPI, spasi CPI minus 1, spasi CPI minus 2. Terus kita klik enter. Nah, terus habis itu kita lihat bentar, saya lupa nih. Descriptive statistik, covariance, correlogram, cross correlation, kalau nggak salah. Bukan, saya buka PPT-nya dulu. Covariance. Kita lihat covariance analysis-nya. Terus kita pilih yang, kalau saya nggak salah, sorry, ini saya salah pencet. Itu correlation, ya benar. Nah, kita pilih yang correlation. Nah, di sini korelasi antara CPI dengan CPI minus 1 dan CPI minus 2 itu hampir 1. Jadi dia tuh korelasinya tuh tinggi banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Anda punya variabel independen dengan korelasi setinggi ini, itu sebenarnya kalau Anda masukkan semuanya ke dalam model, nanti akan terjadi yang namanya nanti jadi redundant ya. Jadi variabel independennya itu sebenarnya Anda tuh bisa pakai salah satunya aja. Jadi nggak usah semuanya. Nanti akan terjadi multicollinearity. Nah, itu dia istilah yang saya cari tadi. Jadi kalau Anda punya independent variable, jadi X-nya Anda itu, X1, X2, X3, itu Anda lihat korelasinya itu sangat tinggi, hampir mendekati 1 seperti ini. Kalau semuanya itu Anda taruh ke dalam model Anda, nanti yang terjadi adalah multicollinearitas. Kalau di multicollinearitas yang terjadi apa? Ya kayak gini. Nanti yang signifikan cuma salah satunya aja. Yang lainnya jadi nggak signifikan. Kenapa? Karena redundant. Ya. Karena redundant, antara ketiga variabel ini tuh harusnya nggak perlu semuanya masuk. Salah satu aja yang masuk, itu sudah cukup. Dan model regresi yang baik, itu sebenarnya kalau bisa itu yang tidak ada multicollinearity. Jadi yang korelasi antar variabel independennya itu tidak terlalu tinggi. Ya, tapi sebenarnya multicollinearitas atau multicollinearity dalam model ekonometri itu sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya tidak disembuhkan tuh tidak apa-apa. Dia tidak fatal seperti heteroskedasticity atau autokorelasi. Sebenarnya dia nggak apa-apa, cuman konsekuensinya ya ini tadi redundant. Jadi yang signifikan nanti cuman 1. Dan kadang-kadang kan kita kayak, kalau yang signifikan cuma 1, ngapain yang nggak signifikan dimasukkan, gitu kan kadang-kadang kita. That's why untuk meminimalisasikan resiko tersebut, kita cek dulu independent variabel kita tuh korelasinya setinggi apa. Kalau terlalu tinggi, pakai salah satunya aja. Nggak perlu semua dimasukin. Gitu. Oke. Nah, itu tadi kita balik ke PPT. Oke, nah habis itu variance decomposition, ini kayaknya tidak perlu deh. Ini variance decomposition saya skip aja, ini nggak terlalu perlu. Nah kita masuk ke, ini masih bahas lag. Nah jadi kita tuh bisa masukin lag itu sebanyak apapun yang kita inginkan. Misalnya nih, kita mau masukin lag untuk CPI itu dari lag 1 sampai dengan lag 12. Nah, itu yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa ketik di dalam komennya, itu misalnya nih, ini Anda taruh lagi log spasi CPI
dalam kurung -3 dan terus sampai -12 itu bisa. Tapi kalau Anda mau lebih singkat, Anda bisa pakai komen yang lebih lebih singkat ini. Ya, jadi misalnya di sini kita mau meregress M1 terhadap CPI, ini nggak di lock. Nah, jadi biasa aja M1 terhadap CPI, tapi lag-nya itu dari 0 sampai dengan 12. Nah, itu Anda bisa ketik seperti ini. Kita buat equation baru. Sorry, ini maksudnya adalah yes. Ini kita close aja. Nah, kita bikin equation baru. Estimate equation M1 spasi C spasi CPI. Terus ini dalam kurung, misalnya lag yang mau Anda gunakan adalah 0 sampai 12, maka 0 strip 12. Anda klik OK. Nah, wait a minute. Sepertinya ada format yang belum benar. Kita lihat terlebih dahulu. Sorry, supposed to be here. Oh, pakai to, bukan strip. Nah, jadi ini adalah CPI 0 spasi to spasi -12. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Langsung keluar semua lag-nya dari -1 sampai dengan -12. Nah, ini bisa Anda simpan. Nah, Anda bisa lihat hanya CPI yang ke-12 aja nih yang signifikan. Ini sangat lazim ya, karena memang CPI tadi kan ada multikolinearitas di sini. Jadi kayak cuman yang salah satunya aja yang dia signifikan gitu. Oke. Nah, habis itu ini juga dibahas, ini tadi sama. Nah, habis itu di sini kita juga, you can just as easily specify a dynamic model containing legs of dependent and independent variable. Jadi Anda itu kalau misalnya mau meregress lag, itu bisa juga pakai lag dari dependent variable itu sendiri, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebuah variabel itu perilakunya bisa dipengaruhi. Ya, ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau belum ada. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, sebuah variabel itu perilakunya bisa dipengaruhi oleh variabel itu sendiri di masa lalu. Misalnya inflasi bulan ini itu selain dipengaruhi oleh berbagai macam faktor eksternal, itu juga dipengaruhi oleh inflasi di bulan yang lalu. Nah, jadi di sini misalnya kita mau meregress M1 terhadap lag dari M1 itu sendiri, terhadap CPI -1 dan terhadap CPI -2 itu bisa, ya. Jadi mari kita coba di sini. Mari kita masuk ke quick estimate equation. Oh, kita pakai komen aja coba sini. Nah, pakai komen yang ini. Saya mau regress M1 terhadap lag dari dirinya sendiri. Nah, jadi M1 ini saya kasih dalam kurung -1 gitu ya. Ya. Nah, oke. Habis itu log CPI -1, terus log CPI -2. Terus kita enter. What's going on here? Saya kurang satu tanda kurung tutup di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana lag dari M1 itu mempengaruhi M1. Signifikan ya dia. Nah, jadi lag dari M1 ternyata secara signifikan itu bisa mempengaruhi si M1. Terus ini CPI-nya hanya yang lag kedua saja yang signifikan. Oke. Ini kita belum belajar cara mendeteksi autokorelasi ya, dan juga kita belum mengontrol efek tren. Nah, ini baru coba-coba regresi dulu sambil menggunakan lag. Oke, nah jadi gitu caranya kita memasukkan lag dari dependent variable.
Jadi lag itu bisa dari dependent variable, bisa juga dari independent variable. Alright. Nah, di sini kita belajar date dummies. Date dummies itu buat apa sih? Jadi gini, kalau misalnya nih kita punya data time series yang cukup panjang, data apa ya misalnya nilai tukar rupiah misalnya. Nah, nilai tukar rupiah kita punya datanya dari 1960 sampai dengan 2020 misalnya. Panjang banget kan. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai tukar rupiah sebelum krisis 1997 itu cukup oke. Habis itu langsung jatuh banget gitu kan. Nah, efek dari krisis ini yang tiba-tiba membuat nilai tukar kita itu jadi langsung anjlok banget. Nah, itu kita bisa kontrol dengan menggunakan date dummies. Jadi kita mau lihat bagaimana efek terjadinya krisis terhadap nilai tukar. Itu kita bisa gunakan date dummies, ya. Kayak gini misalnya. Di variabel M1 ini kita bisa lihat bahwa pas tahun 2008 sekitar sini gitu ya. It appears that the series grew at much more rapid pace since 2008. Nah, jadi pasca tahun 2008 kan di sini kita bisa lihat bahwa money supply di Amerika itu tumbuh dengan lebih cepat, ya. Nah, terus pas tahun 2008 itu sebenarnya ada apa sih? Tahun 2008 itu ada quantitative easing dari bank sentralnya Amerika. Nah, kita bisa mengisolasi efek dari quantitative easing ini terhadap M1. Ya, caranya adalah kita buat dummy variabel yang menjelaskan bahwa ini adalah periode quantitative easing loh. Nah, kayak gitu itu bisa. Nah, kayak contohnya di sini kita bisa melihat bagaimana efek dari periode setelah 2008 ya. Karena pas 2008 itu terjadinya quantitative easing. Jadi kita akan regress M1 terhadap faktor yang mempengaruhinya, yaitu adalah CPI dan juga IP, dan juga efek dari tahun setelah 2008. Jadi pasca 2008, itu bagaimana efeknya terhadap M1. Atau dengan kata lain, setelah ada quantitative easing, itu bagaimana efeknya terhadap M1. Ya. Caranya, Anda bisa buat variabel yang, Anda bisa memakai komen yang namanya adalah add year. Ya, jadi add year karena ini kita pakai lihatnya dari tahun 2008, add year lebih besar dari 2008, ya. Jadi apa namanya koefisien dari si variabel add year 2008 ini akan melihat bagaimana efek setelah adanya quantitative easing terhadap M1. Jadi komennya nanti jadi seperti ini. Hari ini kita pakai komen aja, soalnya banyak banget yang harus kita regress, jadi kita pakai komen biar lebih singkat. Jadi ls spasi log M1, spasi C, spasi log CPI, spasi log IP, spasi at year lebih besar dari 2008. Nah, taruh sini, terus habis itu Anda enter aja. Nah, ini saya close dulu ya. Nah, jadi kayak gini. Tampaknya quantitative easing, ini dia efeknya signifikan terhadap M1. Begitu juga dengan variabel yang lain. Ya. Jadi caranya gitu. Kalau Anda mau naruh dummy variabel untuk tahun atau bulan, kalau misalnya datanya itu bulanan gitu ya. Ini datanya bulanan, cuman kita kan mau lihat pasca 2008-nya. Nah, kalau kita mau lebih spesifik lagi, bulanan bisa nggak? Bisa dong. Nah, caranya seperti ini. Nah, sekarang jadi si quantitative easing itu kan terjadi di tahun 2008. Tapi kita ingin lihat bagaimana efek dari quantitative easing itu untuk tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, dan juga tahun 2011. Jadi bagaimana quantitative easing itu berpengaruh di tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Itu bisa, ya. Caranya, Anda nanti akan buat dummy variabel untuk masing-masing tahun tersebut. Oke. Nah, jadi at year sama dengan 2008, at year sama dengan 2009, at year sama dengan 2010, dan at year sama dengan 2011. Nah, ini kan dummy variabel ya, maka bacanya itu adalah ketika at year sama dengan 2008, ini dia akan bernilai 1 ketika datanya itu
adalah data tahun 2008 dan bernilai 0 untuk data yang tidak di tahun 2008. Ya, makanya dia hanya mengisolasi efek dari quantitative easing di tahun 2008. Begitu juga yang 2009, dia nilainya 1 kalau dia tahun 2009, dia nilainya 0 kalau tahun yang lain selain 2009. Makanya di tipe dummy variable yang at year ini, kalau Anda memang mau melihat 4 kategori, ya dummy variabelnya juga 4. Ya. Karena ini bukan tipe dummy variable yang dengan interaksi yang kemarin kita lihat di yang male, merit, dan segala macam. Oke. Ini benar-benar either you 2008 or not, atau you 2009 or not. Kayak gitu. That's why dummy variabelnya di sini ada 4. Oke. Nah, mari kita kopas komennya di views. Gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Sorry. Nah, kita kopas. Nah, seperti biasa, log M1, log CPI, log IP, T-bill. Nah, at year sama dengan 2008, at year sama dengan 2009, at year sama dengan 2010, dan at year sama dengan 2011. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat efek quantitative easing untuk tahun 2008 itu signifikan. Sedangkan efek quantitative easing untuk tahun 2009 dia tidak signifikan. Untuk tahun 2010 dia tidak, 0,05, signifikan kalau alfanya 5%. Terus habis itu ya signifikan kok. Di tahun 2011 dia juga signifikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Anda bisa membreakdown efek quantitative easing-nya itu dari tahun berapa aja, itu bisa. Nah, bisa lebih spesifik lagi nggak? Bisa. Nah, misalnya mau Anda lebih lanjut ke efek di quarter gitu ya. Nah, we can examine the direct impact of QE on M1 by specifying the year when it was announced. Nah, di sini Anda ingin melihat gimana sih efeknya QE terhadap M1 pas ketika QE itu lagi, ulang, kata-kata saya kurang baik. Kita bisa melihat efek dari QE pas ketika QE itu baru saja diluncurkan. Nah, itu lebih tepat. Nah, QE itu diluncurkan di tahun 2009. QE itu jadi 2 kali diluncurkannya. QE 1 itu dilakukan di tahun 2009 quarter pertama, dan QE yang kedua itu diluncurkan tahun 2010 di quarter yang ketiga. Nah, Anda pengen lihat nih efeknya pas baru aja launch itu kayak gimana sih? Nah, maka Anda bisa buat dummy variable, kasih dalam kurung gini ya, at year 2009 and at quarter sama dengan 1. Artinya adalah dia nilainya 1 kalau datanya itu di tahun 2009 quarter pertama. Lalu at year sama dengan 2010 dan at quarter sama dengan 3. Artinya dia nilainya 1 kalau dia datanya tahun 2010 di quarter yang ketiga. Oke, let's do this. Nah, ini kita close. Terus kita taruh komen yang baru. Oops, sorry, ini saya tadi kopasnya harusnya tidak di sini. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ada klik enter. Nah, jadi seperti ini. Oh, tidak signifikan rupanya kalau quantitative easing itu baru aja di launch. Ya, wajar ya. Karena kadang-kadang memang untuk kebijakan itu ada time lag kan. Jadi kadang-kadang kebijakan di launching kapan, efeknya kapan baru kerasa gitu ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Oke. Kita simpan aja sebagai equation 7. Oke. Nah, ini sebelum kita pindah ke subbab yang lain ya, nanti habis ini transformasi seasonality, saya mau masuk ke sini dulu. Nah, kita juga bisa menggunakan at during. Nah, at during itu apa sih? Nah, ini adalah dummy variable yang akan kita buat kalau kita ingin melihat efek dari periode kapan sampai dengan kapan.
Gitu ya. Jadi misalnya di sini, for example, based on the graph, it also seemed that the growth of M1 was unusually high in the period between 1988 sampai dengan 93. Jadi antara tahun 88 sampai tahun 93 ini tuh kok kayaknya pertumbuhan dari M1 itu kok unusually high gitu ya. Terus kita mau tahu efek dari periode di antara dua periode ini. Nah, itu kita bisa pakai komen at during. Sama kayak tadi, misalnya kita mau melihat bagaimana efek dari krisis moneter tahun 97 terhadap nilai tukar. Terus kita isolasi krisisnya itu misalnya dari 97 sampai dengan 99 misalnya. Nah, maka Anda bisa pakai komen at during ini untuk mengisolasi efek dari periode krisis tersebut. Nah, kalau at during jadinya kayak gini. Jadi at during dalam kurung tanda petik 1988 M01 karena data kita bulanan ya, sampai spasi 1993 M12 tanda petik lalu tutup kurung gitu ya. Atau alternatively Anda bisa pakai komen yang bawah ini. Tapi saya lebih suka yang atas, lebih singkat soalnya. Nanti yang bawah silahkan coba sendiri di rumah ya. Nah, jadi kita punya yang ini aja. Nah, terus kita enter. Ini udah saya save, saya close dulu. Nah, ini adalah efek dari during. Oh, signifikan. Jadi bagaimana efek periode tahun 1988 sampai dengan 93 terhadap M1, rupanya dia signifikan dengan koefisien sekian. Gitu ya. Oke. Nah jadi gitu. Tuh. Nah, kita juga bisa menggunakan expand. Nah, jadi gini, ketika Anda bikin dummy variable, tapi komen yang Anda pakai itu bukan expand, nah maka Anda bisa membuat dummy variabelnya sesuai kategori yang Anda inginkan. Tapi kalau expand, maka Anda ingat bahwa expand itu harus selalu ditemani dengan komen drop first, ya. Karena di expand itu kita tuh mau mengekspansi dummy variabelnya itu loh. Nah, kalau kita expanding the dummy variable, maka kategori atau jumlah dummy variabelnya itu adalah kategori -1. Oke, that's why kalau pakai expand itu harus diikuti sama drop first, ya. So if you want to create set of dummy variable using expand, jangan lupa Anda pakai drop first. Nah, jadi kayak gini misalnya, Anda ingin lihat efek dari setiap quarter terhadap M1, maka Anda bisa expand quarternya, so add expand dalam kurung add quarter, add drop first. Ya. Jadi dalam hal ini nanti salah satu quarternya itu akan masuk ke dalam konstanta. Oke. Nah, kita lihat, oh tidak dicontohkan sama dia, mari kita lakukan sendiri di if use. If use-nya, terus kita pakai komen yang barusan itu. Nah, seperti ini. Nah, quarter 1 masuk ke konstanta. Ini quarter 2, quarter 3, sama quarter 4. Oh, tidak ada yang signifikan rupanya. Gitu. Nah, jadi itu berbagai macam regresi yang bisa kita lakukan di data time series. Nah, berikutnya kita punya yang namanya trend sama seasonality. Tapi sebelum saya masuk ke situ, apakah Anda ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Oke. Ini kita ngabuburit sambil belajar reviews ya. Oke, it's okay. Ini adalah minggu ketiga. Tinggal satu kali lagi. Oke, nah berikutnya adalah trends dan juga seasonality.
Jadi data time series itu karena data antar waktu, jadi dia bisa dipengaruhi oleh tren dan seasonality. Jadi variabel dalam ekonomi itu ada yang memang dia punya karakteristik tertentu, misalnya dia akan selalu naik-naik dan naik antar waktu. Kayak misalnya biaya hidup atau inflasi gitu ya. Itu dari waktu ke waktu memang dia akan punya tren yang akan selalu naik gitu ya, regardless whatever, itu biasanya akan selalu naik. Nah, lalu seasonality itu misalnya itu adalah efek dari event tertentu yang biasanya secara secara periodically terjadi. Misalnya inflasi itu tinggi, itu setiap Idul Fitri, setiap Natal, setiap semester awal tahun ajaran baru, itu inflasi biasanya tinggi, atau setiap pemilu itu juga biasanya tinggi. Nah, itu adalah efek dari seasonality. Nah, oleh karena itu, kalau Anda mau melihat efek dari variabel independen terhadap variabel dependen, tapi Anda tidak mempertimbangkan adanya efek tren dan seasonality, nanti hasil analisa Anda itu bisa meleset. Hasil analisa Anda bisa terlalu tinggi atau hasil analisa Anda itu bisa terlalu rendah. Nah, itulah pentingnya kita mengontrol tren dan juga seasonality ke dalam analisa kita. Nah, kalau seasonality itu biasanya kalau Anda ngambil data dari BPS atau dari World Bank, itu biasanya mereka punya data yang sudah seasonally adjusted, ya. Jadi kalau Anda mau cari data, aku mau cari data CPI. Nah, itu perhatikan CPI-nya itu udah seasonally adjusted apa belum. Kalau belum, ya you adjust sendiri. Tapi kalau misalnya sudah, ya sudah aman, tidak ada efek dari seasonality. Biasanya sih udah seasonally adjusted. Jadi kalau milih data yang mau di-download, nah itu yang udah seasonally adjusted. Itu akan meringankan pekerjaan Anda. Nah, kalau tren itu biasanya memang kita kontrol sendiri ya. Nah, jadi gini. Jadi misalnya nih, kita punya M1 sama IP. Dua-duanya ini punya tren yang mirip. Terus kita regress M1 terhadap IP. Kok signifikan ternyata? Nah, kita mengira bahwa, oh, kalau signifikan berarti M1 bisa dijelaskan oleh IP. Bukan. M1 bukan dijelaskan oleh IP, tapi yang terjadi adalah ada efek tren di situ. Jadi di sini signifikan itu most likely terjadi karena adanya efek tren dari kedua variabel ini. Adanya tren yang sama di antara kedua variabel ini. Jadi kalau Anda salah mengira dua variabel kayaknya mereka bisa menjelaskan, satu bisa menjelaskan yang lain, tapi sebenarnya hanya karena tren, itu kita sebut sebagai spurious regression. Ya. Jadi Anda mengira, oh signifikan, padahal signifikannya gara-gara tren. Nah, itu kita sebut sebagai spurious regression. Oke. Nah, gimana supaya kita tidak terjebak oleh hal itu? Makanya kita harus mengisolasi efek dari tren. Kayak ini misalnya. Oke, kita regress modelnya, sederhana aja ini modelnya. Nah, kita mau regress M1 terhadap IP. Nah, LS M1 terus log M1 terus log IP gitu ya, kayak gini. Nah, terus habis itu kita enter. Nah, kita lihat bahwa oh IP-nya efeknya signifikan dengan R squared sekian. Oke, kita save jadi equation 10. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita kontrol tren? Nah, kalau mau kontrol tren, caranya gimana? Caranya tambahin aja komen add trend. Jadi ls log M1 C log IP spasi add trend. Nah, jadinya seperti ini. Mari kita bandingkan. Kita jejerkan seperti ini, terus kita bandingkan. Di sini, ini IP-nya dia signifikan ya. Anda bisa lihat, dia signifikan. Terus di sini, dia nggak signifikan loh sekarang. Karena kita mengontrol tren. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa, oh ini sebenarnya signifikan. Karena apa? Karena adanya efek dari tren. Nah, di sini yang signifikan adalah tren. Gitu. Dan R squared-nya sekarang lebih tinggi. 97, 93. Nah, jadi ini pentingnya kita mengontrol tren ke dalam model kita. Ya.
Oke, so that's a trend for you. Nah, terus habis itu, kita juga bisa mengontrol tren itu bukan hanya di pangkat 1, tapi juga di pangkat 2. Ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita ingin mengontrol tren pangkat 2, jadi quadratic time trend, itu akan tergantung dari topik penelitiannya dan juga background teorinya. Ya. Jadi kalau Anda mau mempelajari lebih lanjut, kenapa kadang-kadang kita pakai tren pangkat 2, baca lebih lanjut teori tentang time series. Ya. Saya nggak akan bahas teori secara dalam di sini. Oke, tapi intinya Anda bisa pakai tren pangkat 2. Ini kan tren pangkat 1, terus tren pangkat 2. Itu bisa. Oke, nah berikutnya adalah seasonality. Tadi seperti yang saya bilang, seasonality itu tadi kayak misalnya kalau inflasi ya waktu holiday season itu tinggi dan segala macam, itu harus Anda kontrol. Kontrolnya gimana sih? Nah, sebenarnya itu tergantung dari data Anda. Kalau data Anda itu bulanan, misalnya nih Anda punya data tuh bulanan, terus habis itu Christmas, Natal, itu kan selalu di bulan ke-12. Nah, maka Anda bikin aja dummy variabel untuk bulan ke-12. Nanti masukin dummy variabelnya ke dalam model, that's how you control seasonality. Okay. Atau misalnya kalau Idul Fitri itu kan bulannya biasanya beda-beda ya. Nah itu Anda bikin dummy variabel sesuai dengan bulan yang Idul Fitri tadi. Agak susah kalau yang bulannya tidak sama gitu. Dummy variabelnya kan jadi banyak. Tapi kalau misalnya yang konsisten kayak oh ya tiap bulan Desember itu lebih gampang ya. Atau Anda juga bisa pakai komen @seas ini. Nah, jadi untuk seasonality ini dia itu akan sesuai sama data Anda. Di sini kan datanya bulanan kan. Jadi setiap seas ini sebetulnya adalah satuan bulannya. Ya, jadi di sini Anda masukin efek seasonality dari setiap bulan itu bisa. Oke, jadi komennya adalah @seas atau sis. Jadi kayak gini. Mari kita coba di diffuse-nya. Nah, ini kita masukin seas. Nah, dari 2, 3, 4, sampai 12. Nah, terus seasonality satunya di mana? Itu udah di C. Oke. Jadi ingat, kalau Anda itu mau membuat set of dummy variable, itu pasti jumlah dummy variabelnya adalah kategorinya dikurangi 1. Jangan lupa. Oke. Sekalian klik enter. Nah, ini seasonality-nya bisa kelihatan di sini efeknya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Sorry, salah. Harusnya di sini. Alright. Nah, jadi di sini nah, kalau misalnya seasonality Anda itu dia tidak signifikan, nah berarti di sini sebenarnya variabel dependent Anda itu tidak dipengaruhi oleh efek seasonality. Tapi kalau seasonality-nya di sini signifikan, berarti ada efek seasonality di situ. Jadi kalau misalnya kayak gini, oh seasonality-nya nggak ada yang signifikan kok, ya udah nggak usah dimasukin ke dalam model aja. Anda nggak usah mengontrol itu ke dalam model, nggak masalah. Gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke masalah yang sangat besar, yaitu adalah serial correlation. Silakan. Hari ini buka puasa jam berapa ya? Kalau bisa kita selesai sebelum buka puasa gitu. Belum ada? Oke, lebih enak ketemu langsung di lab ya. Kalau di lab sepertinya kita bisa lebih discuss more, tapi ini sebenarnya lagi cuti bersama, tapi somehow kita tetap training, jadi ya udah. Oke, berikutnya adalah serial correlation. Serial correlation itu apa sih? Atau autokorelasi itu apa sih? Itu terjadi ketika residual Anda itu dia berkorelasi antar waktu.
Terus lebih jelasnya itu sebenarnya nanti pengaruhnya di mana sih? Itu pengaruhnya adalah di standar error. Ya. Jadi sama sebenarnya kayak heteroskedastisitas kemarin, pengaruhnya adalah di standar error. Standar error Anda nanti jadi lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau standar error lebih besar dari yang seharusnya, probability Anda untuk mereject null atau punya hasil tes statistik yang signifikan itu jadi lebih kecil. Jadi probability untuk mereject null itu lebih kecil atau yang harusnya signifikan jadi nggak signifikan. Singkatnya demikian. Tapi sebenarnya penjelasan lebih lanjut tentang teori tentang serial correlation itu Anda bisa baca sendiri di buku ekonometri karena itu penting ya. Tapi sederhananya adalah residual Anda itu berkorelasi antar waktu dan itu nggak boleh karena harusnya residual itu tidak berkorelasi antar waktu ya. Tapi apakah serial correlation membuat model saya itu menjadi bias? Tidak. Jadi model Anda itu tidak bias. Jadi ya udah oke, dependent variable sama independent variabelnya itu sudah disusun dengan oke. Di bawah asumsi sudah disusun dengan oke, gitu ya. Terus ada autokorelasi, modelnya tuh nggak usah diubah. Nanti yang diperbaiki adalah residualnya, bukan di modelnya. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata spesifikasi model Anda itu ada masalah, nah itu yang akan membuat model Anda bias. Atau Anda punya omitted variable bias, itu yang akan membuat model Anda bias. Tapi kalau di bawah asumsi model Anda itu sudah ideal, terus ada autokorelasi, nah itu model Anda itu tetap ideal kok. Yang nggak ideal adalah residualnya. Oke? Oke. Jadi gitu tentang si serial correlation. Oke. Nah ini ya, serial correlation violates the standard assumption that standard assumption of regression theory that error terms are not correlated. Jadi error terms itu nggak boleh saling berkorelasi. Oke, jadi kalau misalnya serial correlation itu kita biarkan saja apa yang terjadi tadi ya, standar errornya jadi invalid, koefisiennya itu may be bias, tapi biasanya tidak terjadi ya. Tapi dia jadi kalaupun bias maybe not so much, tapi yang terjadi adalah dia mungkin inconsistent gitu ya. Apa bedanya nanti lihat lagi di buku ekonometri ya. Terus habis itu tapi nah tadi kan saya sempat bilang nih, model Anda tuh sebenarnya nggak bias, tapi kalau di model Anda itu variabel lag dari dependent variable itu Anda masukkan, ya. Jadi kalau model Anda itu punya lag dari dependent variable di dalam modelnya, nah itu dia bisa bias karena adanya serial correlation, ya. Jadi tadi serial correlation itu sebenarnya model Anda itu nggak bias, kecuali model Anda itu mengandung variabel lag dari dependent variable, ya. Jadi M1 minus 1, M1 minus 2, dan seterusnya tadi, maka itu bisa bias nanti model Anda. Gitu. Nah, untungnya Diffuse ini punya alat untuk mendeteksi serial correlation dan mengkoreksi serial correlation tadi. Nah, tapi disclaimer ya, serial correlation itu adalah salah satu masalah yang sebetulnya cukup sulit disembuhkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kita tuh nggak selalu tahu kenapa terjadi serial correlation. Ya, kita hanya tahu bahwa ini residualnya berkorelasi antar waktu. Tapi kenapa? Itu sometimes we just don't know. It just happen because that's how data in real world behave gitu ya. Jadi kita nggak bisa apa-ngapain lagi because that's how they behave. Jadi yang pertama kita nggak selalu tahu kenapa itu terjadi. Nah, terus yang kedua, ketika kita berusaha menyembuhkannya, jadi ketika kita berusaha menyembuhkan autokorelasi itu, kadang kita ingin mengontrol lag. Mengontrol lag dalam artian kita kira-kira sebenarnya ini di lag keberapa terjadi korelasinya. Tapi karena mengira-kira kan belum tentu tepat ya. Nah, maka yang terjadi adalah ketika kita berusaha untuk memperbaiki serial correlation, itu biasanya tidak 100% sembuh. Maybe dia jadi lebih kecil, tapi untuk 100% sembuh, you have to be very lucky. Sometimes that happen, tapi most of the time
It doesn't happen. Nah, makanya tricky sebenarnya ketika kita melakukan estimasi di data time series. Itu lebih sulit. Dan kebanyakan orang memang merasa, oh time series itu analisa yang memang lebih sulit dibandingkan panel dan juga dibandingkan cross section. Nah, karena adanya hal-hal seperti ini. Gitu. Oke, nah terus ini satu catatan lagi. Di sini kita akan menganggap serial correlation ini sebagai statistical issue. Maka yang saya bilang tadi, itu adalah isu dari residual Anda. Karena kita di bawah asumsi model Anda itu spesifikasinya udah benar. Tapi kadang-kadang serial korelasi itu juga salah satu petunjuk bahwa spesifikasi model Anda itu belum benar. Kalau spesifikasi model Anda itu belum benar, nah itu memperbaikinya adalah Anda harus merombak model Anda dari awal lagi. Balik lagi ke background teori, ini udah bener belum dependent sama independent variabelnya, terus tandanya plus minus udah bener apa belum, ada omitted variable bias apa enggak, nah itu di bagian yang lebih kompleks. Tapi di sini kita menggunakan asumsi bahwa kita asumsikan modelnya udah bener. Ini cuma masalah di residual aja, sebagai statistical issue, gitu ya. Oke, kita di bawah asumsi itu. Oke. Nah, kita pakai model yang kita pakai model yang ini ya. Jadi kita regress ini model berapa tadi? Oh, equation 1. Kita lihat. Oh, nggak usah deh, kita pakai PPT aja. Nah, jadi kita punya model hasil regresi di mana M1 diregres terhadap IP, CPI, sama T-bill. Terus di sini kita buka actual fitted residual, terus kita lihat residual graph-nya. Nah, residual graph-nya itu seperti yang tadi sempat kita lihat tuh seperti ini. Jadi dia positif di waktu yang cukup panjang, negatif, positif, positif. Ya, this is not good. This is not white noise gitu ya. This is not stasioner. Yang stasioner itu harusnya dia naik turun, tapi nggak sepanjang ini dan selalu kembali ke rata-rata. Ini kan dia nggak kembali ke rata-rata. Nah, ini adalah salah satu evidence adanya serial correlation. Okay. Jadi mengecek apakah ada serial correlation apa enggak, itu pertama bisa dari grafiknya, dari visual inspection-nya. Ini yang kita visualisasikan itu adalah residualnya. Nah, mari kita buka estimation output. Nah, tadi kan kita pakai model yang ini ya. Itu kita klik view, terus actual fitted residual, kita lihat residual graph-nya. Nah, ini adalah residual graph-nya. It's not supposed to be like this. It should be more stationary. This is not stationary. Okay. And then salah satu cara untuk melihat serial correlation. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengecek apakah ada serial correlation atau enggak itu dengan meregress residual terhadap lag dari residual itu sendiri. Ya. Jadi di sini caranya, jadi kan kemarin saya udah tunjukkan kan, kita tuh bisa loh mengambil residual untuk dijadikan variabel sendiri. Kenapa kadang-kadang kita ingin mengambil residual? Nah, untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi di sini kita bisa ngambil residualnya dengan cara, bentar ya. Oh, yang ini. Jadi di model kita tadi, ini kan outputnya seperti ini. Anda klik prop, terus Anda ambil yang make residual series. Nah, nanti jadi resid 01. Nah, resid 01 ini adalah residual dari hasil regresi kita. Nah, habis itu kita bisa lihat korelasi dari residual ini terhadap lag-nya sendiri. Ya. Jadi di sini kita misalnya ingin lihat gimana sih hubungan antara si residual kita dengan lag-nya sendiri. Jadi show resid X1 saya nggak nyimpan sebagai resid X1. Saya simpan sebagai resid underscore X1 gitu ya. Terus kita lihat dia terhadap lag-nya. Nah, ini saya pakai comment show resid X1 spasi resid X1 dalam kurung -1. Terus saya ingin lihat covariance analysis-nya, lihat korelasinya. Tinggi banget. Nah, kita bisa lihat nih.
kita buktikan bahwa oh emang residualnya itu berkorelasi cukup tinggi di sini. Residual dengan lag dari residual itu sendiri. Nah, itu adalah cara kedua untuk melihat apakah ada serial correlation atau tidak. Cara yang ketiga, ini saya mau liatin scatter diagramnya juga. Nah, jadi itu bentar. Ini kita kembalikan ke spreadsheet. Ini kalau kita lihat grafnya, kita lihat scatter plotnya gitu, mana sih scatter plot? Ini scatter. Nah, ciri-ciri residual yang dia punya serial correlation itu adalah kalau Anda lihat scatter diagramnya, dia punya pola tertentu. Ya, jadi kalau Anda ingat di bukunya Lin, buku statistik 2 nih, itu kalau misalnya dia pola tertentu residualnya, itu berarti dia ada serial correlation. Residual yang tidak punya serial correlation itu harusnya random, nyebar gitu, nggak punya pola tertentu. Ya, nah, jadi itu adalah cara kedua untuk melihat apakah ada serial correlation atau tidak. Nah, cara yang ketiga itu adalah korelogram. Ini cara yang saya tidak terlalu suka sebenarnya. Jadi Anda bisa masuk ke korelogram. Soalnya kalau korelogram itu dia agak nggak jelas, jadi saya kurang suka. Ini saya delete aja. Kalau korelogram itu kayak gini. Ini model yang tadi. Terus kita masuk ke residual diagnostik, terus masuk ke korelogram yang mana ya? Sebentar saya cek dulu. Ini adalah korelogram yang Q statistik. Jadi view itu residual diagnostik Q statistik. Nah, jadi kalau di korelogram itu apa yang dilihat? Yang dilihat adalah yang sebelah sini ya. Jadi model yang tidak punya autokorelasi itu bagian sininya. Ini kan ada polanya nih. Dia di kanan semua gitu kan. Nah, harusnya nggak kayak gini. Harusnya dia random dan tidak punya pola tertentu. Oke? Nah, jadi itu kalau Anda mau melihat dengan korelogram. Nah, cara favorit saya itu adalah dengan tes statistik. Ya, daripada Anda repot-repot kayak tadi, Anda ambil residualnya lah, terus Anda lihat residual graph dan segala macam atau korelogram, saya lebih suka pakai tes statistik. Nah, tes statistik untuk mengecek serial correlation itu ada banyak sebenarnya. Di sini dibahas 3. Kita punya Durbin-Watson, kita punya Bruce-Godfrey, lalu kita juga punya apa ini bahasanya, Young Box Q statistik or whatever. Nah, ini ada 3. Tapi yang saya suka itu adalah, bentar ya, yang Bruce-Godfrey. Ya. Kenapa demikian? Karena Durbin-Watson ini dia punya sebuah kelemahan. Nah, Durbin-Watson ini dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah Durbin-Watson ini hanya bisa mengecek autokorelasi hanya sampai pada leg pertama saja. Kalau leg-nya sudah lebih dari 1, maka nggak bisa pakai Durbin-Watson. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, Durbin-Watson itu adalah Anda cara melihatnya itu dengan, ini kita buka, dengan melihat ini, Durbin-Watson statistik. Nah, Anda harus cocokkan angka ini dengan tabel Durbin-Watson. Ya, Anda cocokkan dengan tabel Durbin-Watson, apakah dia nanti akhirnya menunjukkan ada autokorelasi apa enggak. Nah, the thing is, I don't have tabel Durbin-Watson with me. Gitu ya, jadi dia nggak praktis. Anda harus ngecek itu dan segala macam. Makanya yang saya suka adalah pakai LM test atau Bruce-Godfrey. Kalau pakai LM test, caranya gimana? Simple. Klik view, klik residual diagnostic, lalu klik serial correlation LM test. Nah, ini let's include whatever legs you want. Nah, terus habis itu kita bisa lihat ini adalah Bruce-Godfrey serial correlation LM test. Habis itu hasil tesnya tuh ada di mana? Ada di sini. Ada di sini. Jadi lihat nilai ini. Ini adalah p-value-nya. Kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka dia signifikan. Kalau signifikan berarti ada autokorelasi. Sama kayak kemarin, kalau signifikan berarti ada heteroskedastisitas.
Nah, di sini dia ada autokorelasi. Nah, jadi beginilah cara favorit saya untuk membuktikan apakah ada serial correlation atau enggak. Jadi kalau lagi nugas gitu ya, buktikan ada serial correlation atau enggak. Nah, biasanya hasil ini yang akan saya capture dan tunjukkan bahwa oh ini dia menunjukkan adanya autokorelasi karena kita reject Hanal. Hanalnya adalah tidak ada autokorelasi di sini. Dia signifikan secara statistik, berarti dia ada serial correlation di sini. Itu ya. Jadi pakai LM test. Nah, oke. Habis itu gimana caranya kita mengkoreksi serial correlation? Nah, sebenarnya, ini kita masuk ke part yang agak kompleks. Kita bisa pakai ARMA models. Salah satunya kita bisa pakai ARMA models. ARMA models itu apa sih? Autoregressive moving average. AR-nya itu adalah autoregressive, MA-nya itu adalah moving average. So if you detect serial correlation, something needs to be done. Nah, jadi kalau Anda bisa menduga residual Anda itu distribusinya mengikuti AR atau mengikuti MA, itu maka Anda bisa menggunakan AR-MA model. Ya, sebenarnya AR-MA model apa sih? Silahkan buka buku ekonometri Anda untuk secara lebih lanjut mempelajari teorinya AR-MA itu kayak gimana sih. Tapi intinya adalah salah satu cara untuk mengkoreksi serial correlation adalah dengan membuat model Anda itu menjadi ARMA. Ya, jadi kalau Anda bisa kira-kira memperkirakan residual saya ini mengikuti AR berapa atau mengikuti MA berapa, nah itu Anda bisa pakai AR-MA. Ya, tapi itu tidak mudah, ya kan? Makanya most of the time I do not use AR-MA either. Tapi ini salah satu cara yang bisa Anda lakukan. Jadi misalnya kita punya model kayak gini ya, kita bikin regresi. Ini. Kita regress. Sekarang T-bill sebagai dependent variable, M1 sebagai independent CPI, terus IP, kita masukin trend juga. Semuanya di log kecuali T-bill. Terus kita klik OK. Nah, ini adalah equation kita. Equation 13. Nah, di equation 13, mari kita lihat apakah kita ada autokorelasi apa enggak. Ini kan signifikan semua, R-squared-nya 0,7. Mari kita lihat LM test. Ada autokorelasi ya, ada autokorelasi di sini. Oke, nah kita harus perbaiki nih model kita supaya kita bisa mengobati si autokorelasi ini. Caranya gimana? Kita bisa pakai ARMA misalnya. Nah, nah ini ya udah terbukti tadi si autokorelasinya ada. Nah, now let's correct for serial correlation. Jadi misalnya di sini Anda menduga bahwa error term Anda itu atau residual Anda itu mengikuti AR1 proses. Maka di sini Anda bisa menjadikan model Anda menjadi model AR1 ya. Jadi di AR1 model artinya Anda tambahkan komen AR1 di sini. Jadi autoregresif dengan lag 1 di sini. Ya. Nah, ini bisa Anda masukin ke sini. Nah, jadi kunci di AR sama MA itu sebenarnya gampang, meregresnya tuh gampang. Yang susah apa? Yang susah adalah memperkirakan residual Anda itu mengikuti AR berapa atau MA berapa. Itu yang susah. Ya. Nah, jadi misalnya kita duga residualnya itu mengikuti AR1. Terus kita klik OK di sini. Nah, maka di sini kan kita tambahkan AR1 di sini. Oh, ternyata dia signifikan. Gitu ya. Nah, di model AR1 ini kita cek nih, udah AR1 masih ada autokorelasi nggak? Masih ada serial correlation nggak? Kita cek lagi residualnya pakai LM test. Oops, oh not available with AR. Oke, baik. Nah, jadi di sini di AR model ini ternyata hasilnya seperti ini. Kita bandingkan side by side deh sekarang. Nah,
Kita bisa lihat ini sebelum AR ya. Sebelum AR dia semuanya signifikan. Nah, trennya juga signifikan. Setelah kita masukin AR1, ternyata M1-nya jadi nggak signifikan. Dan R squared-nya sekarang jadi lebih tinggi. Ya. Nah, di sini kita bisa bukan menyimpulkan ya, mengklaim bahwa si AR ini dia sudah memperbaiki autokorelasi. Maybe not 100% ya, tapi ya better lah gitu. Karena model ARMA nggak bisa dicek for autocorrelation lagi. Ya. Nah, jadi tricky-nya di situ, di model AR sama MA. You can say that this is a better model, which it is, dengan R squared yang lebih tinggi, dan juga AR satunya yang terbukti signifikan, kan berarti si residualnya mungkin memang mengikuti AR1. Ya. Tapi misalnya Anda mau mencoba kalau misalnya residualnya ternyata mengikuti AR2 juga gimana, atau AR3, AR5 dan segala macam, nah itu Anda bisa coba-coba. Nah, itu yang bikin ARMA itu tricky. Kadang-kadang Anda nyoba-nyobanya tuh harus berkali-kali gitu. Misalnya AR1, AR2, AR3 dan seterusnya. MA juga demikian, MA1, MA2 dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana Anda menduga residualnya ini akan mengikuti distribusi yang AR atau yang MA, kalau AR berapa, MA berapa, itu yang tricky. Oke. Nah, ini ada banyak regresi yang menggunakan AR sama MA, tapi intinya sama, semuanya dia menduga apakah Anda residualnya mengikuti AR berapa atau MA berapa. Jadi nggak usah saya coba satu-satu, nanti Anda bisa coba sendiri di rumah. Oke. Nah, terus habis itu, oke, ini yang mau saya tunjukin deh, bentar ya. Di model kita yang udah AR ini yang belum AR ya, yang belum AR saya mau nunjukin residual graph-nya. Residual graph-nya kan kayak gini. Tapi yang AR saya mau nunjukin residual graph-nya. Nah, ini adalah perbedaan residual yang dia tidak stasioner dengan yang dia stasioner. Residual kita itu harusnya kayak gini. Ya. Jadi dia itu 0 itu pas di sini, terus habis itu dia ini naik turun, tapi akan selalu kembali ke 0. Ya. Nggak kayak yang ini. Dia ini fluktuasinya terlalu tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini adalah residual yang dia tidak bersifat white noise. Ini residual yang mengandung serial correlation. Ini adalah residual yang tidak mengandung serial correlation. Harusnya residual itu kayak gini gambarnya. Nah, jadi ini bedanya. Yang tadi belum kita ubah jadi AR, yang ini sudah diubah menjadi AR. Nah, we are lucky here, karena dengan AR1 aja dia udah stasioner. Kadang-kadang kalau kita nggak lucky, Anda harus nyoba-nyoba AR1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau MA1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Kayak gitu. Tapi intinya sama, si AR sama si MA tadi. Nah, Nah, habis itu di sini kita bisa masukin itu AR2. Nah, ini kalau misalnya kita mau pakai AR2, nah regresinya tinggal tambahin aja AR2. Nah, ini AR3, AR5, sama aja. Nah, habis itu MA. MA juga bisa. Sama kayak tadi, tinggal MA spasi leg keberapa yang mau Anda lakukan. Nah, kalau misalnya mau 1 sampai 3, Anda bisa mempersingkat komennya dengan menggunakan komen to di sini. Gitu. Nah, habis itu AR sama MA juga bisa. Jadi AR1, MA1 itu juga bisa. Gitu ya. Oke, nah si AR MA nih nanti Anda pelajari sendiri ya, karena sama aja sebenarnya. Nah, cara kedua untuk berusaha menyembuhkan serial correlation adalah dengan membuat model Anda itu menjadi first difference. Kalau modelnya itu dibuat first difference, itu biasanya nanti bisa mengatasi serial correlation. Biasanya bisa mengatasi serial correlation. Oke? Kalau Anda mau membuat model Anda menjadi apa tadi namanya first difference, maka Anda bisa pakai D. Ya. Anda bisa pakai komen D. D ini artinya adalah difference. Misalnya di sini kita mau regress T-bill terhadap IP dan juga terhadap T-bill -1, tapi kita ambil first difference-nya.
Mari kita coba. Kita regress yang ini dulu, yang versi belum ada first difference-nya. Ini saya close, ini saya close. Ini model yang biasa dulu ya, yang belum first difference. Klik. Nah. Oke, ini model yang belum first difference. Terus kita lihat dia ada serial correlation nggak sih? Ada, ya, terbukti dia ada serial correlation di sini. Oke, sekarang kita coba model yang sekarang di first difference-kan. Nah, kalau Anda mau first difference-kan, ini saya salah kopas. Maka komennya tinggal dikasih D aja di depannya. D dalam kurung variabelnya. Kayak gini. Terus Anda klik, enter. Nah, ini adalah versi first difference-nya. Nah, mari kita bandingkan samping-sampingan seperti ini. Nah, ini yang versi first difference, itu dia punya R squared yang jauh lebih rendah ternyata. Terus habis itu, oke, trennya jadi nggak signifikan. Harusnya kita keluarin tren dari model kalau udah first difference. Nah, itu bentar ya. Is now not closely eliminated. Oke. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita mau lihat apa bedanya model yang sebelum sama setelah first difference. R squared-nya jadi lebih kecil. Nah, terus kita cek residualnya, residual graph. Oh, ini dia sudah lumayan bagus sebenarnya. Ini juga kita coba cek residual graph-nya. Sebenarnya udah sama-sama oke sih. Nah, berarti ini tadi serial correlation-nya nggak terlalu tinggi di model kita yang awal. Nah, jadi karena serial correlation itu adalah derajat ya, jadi seberapa tinggi serial correlation-nya, ini sebenarnya di model yang awal tadi, dia ada serial correlation tapi nggak terlalu besar juga. Terus ketika kita first difference kan, ini serial correlation yang sebenarnya masih ada, tapi dia lebih kecil. Ini kalau kita cek pakai LM test, pasti dua-duanya masih sama-sama ada. Ini masih signifikan, ini juga masih signifikan. Nah, ya kan? Masih sama-sama ada serial correlation-nya. Tapi serial correlation yang menggunakan first difference ini lebih kecil daripada yang tidak menggunakan first difference. Ya, tahu dari mana? Sebetulnya kelihatan dari Durbin-Watson statistiknya. Ini kita masukin ke estimation output dan juga estimation output. Jadi tadi kan kita nggak pakai Durbin-Watson ya, tapi kalau kita balik ke PPT, nah, di sini dikatakan bahwa sekarang setelah kita first difference kan, Durbin-Watson statistiknya itu lebih dekat ke 2. Jadi kalau Durbin-Watson statistik itu sama dengan 2, itu artinya dia tidak ada autokorelasi. Nah, ini lebih dekat ke 2 daripada yang sini. Jadi sekarang autokorelasinya derajatnya jadi lebih kecil. Tidak sembuh 100%, tapi lebih kecil. Nah, itu yang biasanya terjadi ketika kita melakukan estimasi di data time series. Sometimes it's just not 100% healed, cuman minimize aja gitu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya ada ini heteroskedasticity sama autokorelasi di dalam model Anda. Ini singkat aja, karena cukup mudah. Jadi kadang-kadang, misalnya nih kita apa namanya hati-hati banget gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih heteroskedasticity di dalam model kita? Bisa aja ada. Misalnya di model yang kasih nama dulu. Misalnya di model yang bukan ini. Kita cari model yang lain. Bukan ini juga. Sebentar ya. Model 12. Model 13. Ya, kita pakai model 13. Misalnya di model 13 ini.
Kita mau lihat sebenarnya dia ada heteroskedastisitas nggak sih. Sama kayak kemarin, caranya adalah residual diagnostik, lalu heteroskedasticity test. Anda bisa pakai yang white, atau whichever it is that you want. Oh, dia ada heteroskedastisitas. Terus caranya gimana? Cara memperbaikinya, kembali ke estimate, masuk ke option, covariance methodnya ini diganti HAC. Kemarin kan kita pakai Huber-White, sekarang diganti HAC. Ya, sekarang dia sudah konsisten dan tidak lagi mengalami si heteroskedastisitas. Nah, jadi gampang ya untuk yang hetero. Kalau yang kemarin kita pakai yang white, sekarang kita pakai yang HAC. Tuh. Nah, jadi gitu untuk si estimasi data time series. Nah, silahkan kalau Anda ada pertanyaan. Saya belum bikin tugas ya untuk yang pertemuan ini, nanti nyusul aja tugasnya. Permisi Bu, saya mau tanya. Boleh? Saya memperhatikan di bagian Excel ya. Sebenarnya saya mau tanya terkait data aja. Jadi kalau misalnya saya punya data M2 yang masih dalam nominal, kemudian saya mau mengubahnya menjadi real seperti yang ada ditunjukkan ini, itu caranya bagaimana ya? Apakah menggunakan price index atau persenan begitu? Terima kasih. Oh, dari variabel nominal jadi variabel real ya? Iya, betul Bu. Nah, itu tergantung variabelnya. Kan kalau misalnya kita mau lihat suku bunga, ada yang real, ada yang nominal. Itu kalau supaya jadi real kan tinggal dikurangin inflation aja. Atau misalnya si GDP dari nominal jadi real, itu kan nanti ngitungnya beda lagi. Jadi sebenarnya yang ngitungnya itu beda-beda tergantung variabelnya. Nah, kalau misalnya Anda pengen pakai variabel yang dia itu real, bukan nominal, itu biasanya si database tempat Anda mau download itu akan menyediakan keduanya. Jadi ada yang nominal, ada yang real. Pilih aja yang mana yang mau Anda gunakan. Tapi kalau Anda punya variabel sesuatu gitu nominal, terus mau dijadikan real, gimana cara ngitungnya, cara ngubahnya? Nah, silakan buka background teorinya, gimana cara mengubah variabel itu menjadi variabel gitu. Karena saya nggak hafal juga gitu. Baik, satu lagi Bu, terkait Mhm. data juga. Gimana bilang? Kalau misalnya saya punya data real, jadi kalau data real itu kan biasanya memiliki base year tertentu ya. Kalau Mhm. misalnya saya punya base year tertentu, kemudian saya ingin mengubah base year-nya, apakah ada cara khusus atau bagaimana caranya begitu? Oh iya, kalau Bashir ya. Jadi kalau sekarang Bashir yang dipakai itu kalau nggak salah 2015 or something gitu ya. Tapi mungkin 10 tahun yang lalu Bashir yang dipakai sama BPS itu mungkin tahun 2000. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya data yang cukup panjang yang melewati dua Bashir yang berbeda, ini Bashir mana yang mau kita pilih? Nah, itu bisa yang mana saja. Yang penting Anda konsisten. Anda mau mengubah yang base year 2015 menjadi 2000, nggak apa-apa. Tapi dari awal sampai akhir harus tetap base year 2000. Atau Anda mau pakai base year yang lebih baru nih, yang 2015. Jadi data yang di masa lalu, base year-nya Anda ubah menjadi yang 2015, itu juga nggak apa-apa. Yang penting Anda konsisten, pakai base year-nya itu yang mana. Gitu, Mas. Gitu. Oke, apakah ada yang lain? Bashir itu penting ya. Kemarin kayaknya saya baru ngisi di pengantar ekonomi tentang Bashir untuk ngitung inflasi. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu ya, kayak ini kan Bashirnya beda antara data yang ini sama yang ini, itu disamain dulu. Gitu. Apakah ada yang lain? Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada yang lain, udah 5:30 lebih ya. Saya akhiri dulu deh materi untuk minggu ini. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan yang berikutnya. Gitu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Selamat berbuka puasa. Bye-bye.